Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah, wa alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Kita syukur, kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita awali perkuliahan ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya saya ingin melihat dulu kelas kita ya, kelas mata kuliah kita, mata kuliah studi, mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Nah, di tugas ini nanti Bapak dan Ibu bisa melihat materi dan mengisi kehadiran ya. Untuk kehadiran itu nanti akan tayang sekitar jam 16.30, sedangkan untuk materi nanti akan tayang sekitar jam 16.15. Hari ini kita sudah masuk pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua setelah kemarin kita membahas tentang RPS atau rencana pembelajaran studi. Pada pertemuan ini kita membahas tentang analisis kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Materi ini nanti bisa dilihat di kelas, ya, kalian bisa lihat di kelas dan bisa dipelajari. Di samping materi ini juga saya menyampaikan materi tentang teori kecerdasan, yang salah satunya teori kecerdasan ini berdasarkan. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran wajib ya, mulai dari prasekolah sampai dengan perguruan tinggi ya. Itu ada mata kuliah. Kalau di perguruan tinggi, apapun nama perguruan tingginya, itu ada mata kuliah agama ya. Kalau untuk pendidikan agama Islam ada mata kuliah pendidikan agama Islam yang wajib diterima atau diikuti oleh seluruh mahasiswa. Demikian juga mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah SMA, MA atau SMK, itu mata kuliah pendidikan agama Islam dan akhlak mulia. Nah, pendidikan agama Islam berorientasi pada bagaimana terwujudnya akhlak mulia. Karena itu pendidikan akhlak diterjemahkan kemudian menjadi pendidikan karakter ya, dalam konteks pendidikan nasional kita itu terlaksana dengan baik. Nah, salah satu ujung tombaknya dalam pendidikan karakter adalah pendidikan agama, dan bagi kita adalah pendidikan agama Islam. Bagaimana kemudian pembelajaran pendidikan agama itu berhasil? Nah, pendidikan itu dikatakan berhasil jika peserta didik itu mampu memahami ya apa yang telah disampaikan oleh gurunya, ya apa yang disampaikan sesuai dengan arahan kurikulum, apa yang disampaikan sesuai dengan tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh guru itu bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur ya dalam proses peningkatan kecerdasan peserta didik. Karena itu untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran itu tidak hanya mengandalkan kecerdasan saja. Kalau dulu kecerdasan itu dimaknai sebagai IQ, tapi sekarang kecerdasan itu bisa beragam. Ya, ada kecerdasan
IQ, dan ada juga emotional quotient, yaitu kejelasan yang lain yang sejalan dengan perkembangan teori dalam pendidikan. Nah, kemudian kurikulum itu penting karena kita sudah mempelajari bagaimana pentingnya kurikulum. Nah, kurikulum itu mengarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, ya sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, kalau tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah salah satunya adalah untuk mewujudkan manusia-manusia yang beriman, berilmu, bertakwa, berkarakter, ya, berakhlak dalam konteks masyarakat yang demokratis. Ya. Itu bisa dilihat nanti secara lengkapnya dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, kemudian sebelum kurikulum itu sampai pada peserta didik, maka kurikulum itu bisa menempuh suatu proses dalam bentuk proses pengajaran. Jadi kalau kita lihat apa sih kurikulum itu, kurikulumnya sesungguhnya sebenarnya adalah ketika seorang pendidik itu berada di kelas. Kurikulum yang sesungguhnya bukan ada pada buku-buku itu, bukan pada konsep-konsep kurikulum, tetapi yang sesungguhnya adalah berada dalam proses belajar dan mengajar. Itu dimaknai sebagai sebuah proses penerjemahan dan mentransformasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum atau program belajar kepada peserta didik melalui interaksi belajar mengajar di sekolah. Itu yang dimaksud dengan kurikulum oleh Sujana. Kemudian juga kurikulum juga dapat dimaknai sebagai proses belajar dan mengajar, ya, di mana belajar dan mengajar itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan seorang sebagai subjek, belajar sebagai subjek, pelaku yang menerima pelajaran, sedangkan mengajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan guru sebagai pengajar. Nah, terlebih dalam ajaran agama Islam, menjadi seorang pendidik dan peserta didik itu adalah dua hal yang mulia. Kun aliman atau muta'alliman. Jadi menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang yang belajar. Itu saja prosesnya. Belajar, mengajar, belajar, mengajar itu adalah sebuah proses yang sangat penting yang memang harus terus dilakukan. Dan alhamdulillahnya ya proses itu dalam ajaran agama kita itu merupakan sebuah proses yang amal soleh, ya, berpahala, menjadi sebuah proses yang penting, sehingga paling tidak semua umat Islam harus melakukan itu, ya, menjadi seorang pengajar atau juga menjadi seorang yang belajar. Jadi proses pembelajaran itu kemudian berlangsung secara terus-menerus sepanjang hayat, ya. Nah, kemudian ada konsepnya itu ya minal mahdi ilal lahdi, dari mulai dia lahir sampai kemudian masuk ke dalam liang kubur. Nah, itu maksudnya proses pembelajaran. Tapi proses pembelajaran dalam sebuah lembaga-lembaga formal yang disebut dengan lembaga formal itu bisa madrasah, bisa sekolah, ya, itu harus menggunakan kurikulum. Nah, dalam lembaga-lembaga non formal juga harus menggunakan kurikulum. Cuma kalau dalam non formal itu ketercapaian pembelajaran memang dalam konteks kebanyakan kita itu sulit terukur. Karena kurikulum itu berada dalam konsep pendidik atau murabi atau guru atau ustadznya. Ya, misalkan ini terjadi pada majlis taklim misalkan. Maka kemudian penting ya bagi kita ini untuk paling tidak memberikan pencerahan bagaimana sebuah lembaga yang sudah berdiri cukup lama, katakanlah majlis taklim, itu memiliki target atau tujuan dalam proses pembelajaran. Nah, ini penting ya, menurut saya penting karena memang sebagian besar bangsa ini adalah mayoritas umat Islam, dan umat Islam itu sudah memiliki tradisi keilmuan tersendiri, dan tradisi itu harus masuk ya hadir oleh pemerintah dalam upaya bagaimana membangkitkan umat ini. Nah, karena itu juga memang harus terorganisir
secara baik sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung sepanjang hayat. Nah, kemudian selanjutnya juga ketika kita dalam melakukan proses belajar itu bisa berlangsung karena adanya interaksi. Nah, interaksi antara guru dan peserta didik. Pada era modern ini, interaksi antara pendidik dan peserta didik bisa dilakukan secara langsung. Secara langsung itu katakanlah bisa ada dalam sebuah pertemuan di kelas ataupun secara langsung bisa disebut dengan sinkronus. Artinya sinkronus itu memiliki link, ya, ada kode-kode tertentu yang diklik sehingga semuanya bisa bergabung walaupun berada di tempat yang berbeda. Jadi disambungkan oleh internet, oleh media yang menyambungkannya sehingga semua hadir dalam suatu tempat, dalam satu frekuensi, nah itu sinkronus. Atau asinkronus. Asinkronus itu bisa dalam bentuk perintah-perintah, dalam bentuk rekaman, ya, sehingga seseorang bisa melihat kapan saja selama jeda waktu yang diberikan. Ya. Nah, biasanya ini ada tugas-tugas tertentu yang harus dikerjakan pada kelas-kelas online, baik sinkronus maupun asinkronus. Nah, sekarang kita ketemu ini pada sinkronus, ya, bertemu langsung. Nah, kita menganggap bahwa media kita ini adalah pengganti dari pertemuan tatap muka yang ada di kelas. Karena terhalang jarak, terhalang waktu, terhalang cuaca dan kondisi lainnya, sehingga kita mengadakan pertemuan-pertemuan secara sinkronus. Ini adalah sebuah interaksi. Jadi proses interaksi ini sama, tidak kalah pentingnya juga dengan interaksi-interaksi yang offline atau pertemuan di kelas. Karena itu dalam Islam tentunya proses-proses pembelajaran ini pun harus memiliki aturan, harus memiliki adab, harus memiliki tata cara di mana satu sama lain saling menghormati. Nah, kemudian interaksi itu adalah kondisi peserta didik. Ada sumber belajarnya, ada media pembelajarannya, kemudian ada guru sebagai seorang pendidiknya, kemudian juga guru sebagai seorang pendidik. Jadi interaksi itu bisa terwujud, ya, antara satu sama lain walaupun dalam bentuk yang tidak langsung melalui media. Nah, guru sebagai seorang pendidik itu memiliki peran penting dalam memperoleh keberhasilan dalam proses belajar. Oleh karenanya, guru harus mengetahui cara terbaik dan tepat untuk menyampaikan informasi berupa ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru itu diharapkan dapat mendesain proses pembelajaran dengan baik sehingga ada proses pembelajaran yang bisa dipahami oleh semuanya. Ya. Ya, saya lanjutkan ya. Ini ada hambatan nggak dari teman-teman yang lain ini untuk masuk? Banyak yang minta gabung, Pak. Masih ada yang minta gabung. Belum masuk. Bu Darliana, Pak Jamaludin, Pak itu. Ya. Pak Ali Muslim. Ini tampaknya kita udah masuk, Pak. Coba yang belum masuk, sebentar saya. Assalamualaikum. Dokter. Sebentar ya. Pak. Alhamdulillah udah masuk, Pak. Ya, alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah, makasih, Pak. Pak Panut belum masuk, Pak Panut. Oh, udah.
Bu Darliana. Nah, Pak, silakan yang sudah bergabung, sudah masuk, kita lanjutkan ya. Jadi sebenarnya ini di setelnya secara otomatis ini. Jadi teman-teman bisa klik dan langsung bisa masuk sebenarnya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Nah, jadi proses mana tadi? Nah, jadi proses pembelajaran itu dapat berlangsung karena adanya interaksi antara guru dan peserta didik. Dan interaksi ini adalah interaksi di mana satu sama lain saling mempengaruhi. Namun posisi seorang pendidik tentunya menjadi penting karena seorang pendidik harus memiliki pengetahuan-pengetahuan dan ilmu, dan itu harus diberikan oleh orang-orang yang berpengalaman ya. Jadi seorang pendidik itu adalah mereka yang memiliki pengalaman agar proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian proses yang muncul, ada persoalan yang biasanya muncul dalam proses pembelajaran adalah pendekatan dalam proses pembelajaran. Kemudian sumber belajar, kemudian juga ada perubahan-perubahan kurikulum dan faktor kompetensi guru. Nah, ini menurut Afifah ya. Jadi ada persoalan yang sering muncul dalam proses pembelajaran, yaitu pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran ini tentunya ketika kita berada di kelas, kita harus memahami bahwa tidak semua peserta didik itu memiliki kecerdasan yang sama. Tidak semua peserta didik memiliki taraf pemahaman yang sama. Dan keragaman itu harus dipahami oleh seorang pendidik. Ya, jadi keragaman seorang pendidik. Kemudian juga yang banyak dikeluhkan oleh para pendidik adalah sering gonta-gantinya kurikulum. Jadi perubahan kurikulum memang di satu sisi merupakan sebuah hal keharusan untuk menyesuaikan dengan konteks zamannya, namun di sisi lain perubahan kurikulum itu juga tidak bisa dipahami secara cepat oleh para guru, ya, sehingga ini menjadi salah satu proses penghambat yang menghambat dalam implementasi kurikulum. Kemudian yang menjadi faktor penghambat juga dalam proses pembelajaran adalah kompetensi guru. Sebagaimana kita pahami ya dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu, bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi, baik kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, ya, dan kompetensi sosial. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ya: kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, profesional, dan ada lagi 1 kompetensi lagi ya. Kemudian dalam proses pembelajaran, sebagian besar guru itu masih terfokus pada menggunakan pendekatan pembelajaran yang konvensional. Nah, pendekatan pembelajaran konvensional itu adalah proses pembelajaran yang kalau kita sebut-sebut itu adalah proses pembelajaran seperti pembelajaran yang sudah berjalan cukup lama ya. Jadi proses pembelajaran masa lalu ya. Nah, proses pembelajaran yang terjadi seperti ceramah ya dan lain-lainnya itu adalah salah satu proses pembelajaran tradisional yang disebut sebagai proses pembelajaran konvensional ya. Proses pembelajaran konvensional. Kenapa? Karena pada dasarnya pada saat ini seorang pendidik atau guru atau apapun namanya ketika mengurus pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks zamannya. Tetapi memang
ketika ditanyakan apakah ada metode belajar yang paling efektif untuk melakukan proses agar mudah dipahami oleh peserta didik. Ternyata jawabannya juga tidak ada, ya, karena media atau alat atau apapun yang diberikan oleh peserta didik itu akan menjadi berhasil manakala dipahami dengan baik dan menarik oleh peserta didik. Nah, kemudian sumber belajar peserta didik juga masih banyak yang hanya menggunakan textbook. Dalam proses pemahaman itu ada pemahaman tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Nah, ini masih masih pada proses bagaimana peserta didik itu mampu memahami. Kemudian ada juga proses perubahan kurikulum, itu dituntut untuk bisa mengikuti setiap kurikulum yang berlaku. Maksudnya seorang pendidik atau guru mampu mengikuti setiap perkembangan yang ada, perkembangan kurikulum yang ada, sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya proses pembelajaran saat ini tidak mungkin ya kita kembalikan pada model-model pembelajaran masa lalu, walaupun mungkin orientasi masa lalu orang mengatakan proses pembelajaran masa lalu lebih memiliki hasil ya dibanding masa kini, tapi memang proses pembelajaran harus juga menyesuaikan pada konteks dan zamannya. Nah, kemudian ada juga perkembangan teknologi informasi ya. Perkembangan teknologi informasi itu juga berpengaruh terhadap proses perkembangan atau pemahaman peserta didik. Ya, pada proses pemahaman peserta didik. Ya, kemudian orang-orang saat ini memang lebih cenderung pada alat ya, memiliki ketergantungan, sehingga ada aspek-aspek lain yang dianggap menurun ya, karena kalau sekarang sumber informasinya saja berubah. Kalau pada masa lalu orang mengatakan sumber informasi utama adalah guru. Nah, kalau sekarang guru bukan hanya sebagai sumber informasi utama, dia hanya fasilitator, lebih cenderung pada fasilitator, bagaimana memfasilitasi peserta didik untuk mencari pemahaman-pemahaman yang mendalam yang digunakan dengan menggunakan alat-alat yang memang sudah tersedia. Nah, munculnya internet, munculnya aplikasi-aplikasi, munculnya media sosial, nah itu menjadi tantangan ya bagi peserta didik maupun bagi seorang pendidik dalam menyampaikan proses pembelajaran. Nah, kemudian setelah dievaluasi biasanya dulu memang orang memiliki kecenderungan ketergantungan pada alat-alat atau media. Tetapi kemudian ternyata media itu juga memberikan hasil yang tidak maksimal, sehingga kemudian dikembalikan lagi. Katakanlah misalkan kalau dulu itu memang harus berdasarkan pada buku. Kalau sekarang bukunya sudah berubah menjadi aplikasi dalam bentuk PDF misalkan. Nah, tentunya kalau pada masa lalu kesulitan mencari informasi, maka sekarang sudah memiliki informasi yang lebih. Jadi kecerdasan untuk memilih informasi itu kemudian juga harus menjadi kecerdasan yang harus disampaikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu untuk memilih mana informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Nah, kemudian di dalam kehidupan ini ya, setelah berdasarkan sebuah riset ya, bahwa penelitian penggunaan informasi teknologi untuk keperluan akademisi di kita ini masih rendah ya dibanding keperluan sosial. Kemudian pemanfaatan teknologi masih kurang untuk keperluan akademis disebabkan karena ketersediaan pembelajaran yang dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi handphone dan segala macamnya itu masih rendah dan masih terbatas.
Nah, kemudian untuk menyediakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi, salah satu dilakukan dengan mengembangkan media pembelajaran pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian juga yang perlu saya sampaikan adalah dalam menganalisis kebutuhan media di satuan pendidikan, maka yang diperlukan adalah yang pertama pengambilan data peserta didik terkait dengan keterkaitan dengan media pembelajaran PAI untuk kemudian dianalisis kebutuhannya. Nah, maksudnya begini, Bang Omen, itu dikecilin deh, anak-anak, minta dikecilin dulu. Misalkan begini ya, kita ini kan mengajar PAI. Nah, PAI ini harus juga disesuaikan dengan konteks saat ini. Konteks saat ini itu sudah menggunakan beragam aplikasi. Nah, aplikasi itu juga harus digunakan oleh guru-guru PAI proses pembelajarannya itu sesuai dengan konteks saat ini. Nah, berarti kalau begitu maka guru-guru PAI-nya juga harus mampu menggunakan teknologi-teknologi itu. Nah, kemudian diperlukan juga data untuk gaya belajar peserta didik. Nah, kita harus paham juga gaya belajar peserta didik itu bagaimana. Nah, misalkan kita perlu di awal itu untuk menganalisis ya, menggunakan media pembelajaran itu tentang apakah senang atau tertarik dengan mata pelajaran PAI. Nah, itu juga harus kita analisis. Karena bisa menjawab. Itu perlu juga kita analisis dengan beragam pertanyaan ini ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang kedua misalkan, apakah mata pelajaran PAI itu sulit dimengerti? Nanti ada berapa persen yang menjawab iya, dan ada berapa persen yang menjawab tidak. Ini juga dijadikan sebagai instrumen awal kita untuk memahami ketertarikan anak terhadap materi pelajaran PAI dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, kemudian juga kita juga harus memahami dalam proses pembelajaran ketika kita memilih media itu adalah gaya belajar. Gaya belajar peserta didik itu paling tidak ada 3 ya. Yang pertama adalah visual, audio, dan kinestetik. Visual itu dimaknai sebagai saya paham karena saya melihat. Itu visual. Audio saya paham karena saya mendengar. Nah, kinestetik saya paham karena saya memang mempraktikkan. Nah, jadi kecerdasan visual, audio, atau auditori dan kinestetik ini adalah berbeda pada setiap gaya belajar anak-anak. Dan itu pun harus kita tahu dalam kelas itu mana anak memiliki gaya visual, mana anak memiliki gaya audio, dan mana yang memiliki gaya kinestetik. Salah satu tujuannya adalah agar kita dapat mampu atau menganalisis dalam menggunakan media, sehingga media ini tidak gagal ya dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Nah, di sini ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu apa? Itu sebuah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Jadi penglihatan itu mata ya dijadikan sebagai hal yang utama dalam menerima informasi dan menerima pengetahuan. Nah, orang yang memiliki gaya belajar visual itu mudah menerima gagasan, mudah menerima konsep, data dan informasi yang dikemas dalam bentuk gambar. Jadi kalau ada orang yang belajarnya visual, maka proses pembelajarannya itu bisa menggunakan visual itu bisa menggunakan alat yang menunjukkan kemampuan anak untuk bisa melihat itu. Misalkan dengan model gambar dan segala macamnya. Itu gaya belajar visual. Nah, ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar visual itu seperti apa? Yaitu lebih mengedepankan alat indera mata untuk menangkap informasi yang disajikan. Kemudian beberapa ciri seorang gaya belajar visual antara lain adalah memiliki memori kuat dari apa yang dilihat daripada yang didengar, lebih tertarik
membaca daripada dibacakan. Nah, pembaca cepat dan tekun dan memiliki ketertarikan kepada seni, itu model gaya belajar visual. Ada lagi anak itu memiliki gaya belajar audio. Nah, audio itu gaya belajar yang mengedepankan indera pendengaran. Jadi kalau visual mengedepankan penglihatan, kalau audio lebih mengutamakan pendengaran. Nah, dulu kan kalau kita ngaji itu juga bisa audio ya, ada simai, mendengarkan. Nah, jadi kita mendengarkan, dan ada orang yang dengan mendengar itu lebih paham dan lebih cerdas. Tapi juga ada orang yang belajar, yang hanya mendengarkan tapi nggak paham-paham. Nah, mungkin kecerdasannya berbeda. Nah, gaya belajar ini dilakukan dengan mendengarkan sesuatu, bisa dengan mendengarkan audio, kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah, diskusi atau debat-debat, dan interaksi atau perintah-perintah yang verbal. Jadi kalau ada orang yang memiliki gaya belajar audio, dia lebih media pembelajarannya lebih pada kaset atau audio atau rekaman. Kalau nggak ada kaset ya, rekaman atau kuliah-kuliah atau ceramah. Dan juga ini juga disandingkan karena sekarang tidak ada alat yang hanya audio dan visual saja, tapi juga ada alat yang sifatnya audio visual, pandang dengar, bisa memandang dan bisa mendengar. Dan ini juga menarik ya pada saat ini. Jadi pembelajaran itu sudah lengkap kecerdasannya. Kemudian karakteristik dan gaya belajar ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Ya, artinya setiap orang itu, seorang pendidik harus memahami bahwa setiap orang itu memiliki kecerdasan berbeda, termasuk ke peserta didik. Ada yang memiliki kecerdasan visual, ada yang memiliki kecerdasan audio. Dan menurut Usman, orang yang memiliki gaya belajar auditori akan mengandalkan kesuksesan belajar melalui telinga. Anak dengan gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat ya, dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan penjelasan apa yang dikatakan oleh guru. Jadi ada anak yang memperhatikan guru, pendengarannya berfungsi dengan baik, daya ingatnya berfungsi dengan baik, tetapi juga ada anak yang selalu mencatat. Jadi kalau dia lebih percaya pada catatannya gitu, mungkin itu kinestetik atau juga visual. Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami kecerdasan atau gaya belajar anak. Dan kemudian ada juga gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang mengandalkan bahwa proses pembelajaran mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik ini cenderung suka melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, mengalami secara langsung. Nah, seperti misalkan proses pembelajaran olahraga gitu ya. Ini kan yang memang memiliki kecerdasan kinestetik akan sangat lebih mudah memahami pembelajaran itu dibanding dengan teori. Ya, kalau kita belajar tentang teori olahraga kan luar biasa ya. Misalkan bagaimana cara menendang yang baik secara kata-kata itu bisa ditulis dalam beberapa halaman. Tapi ketika dipraktikkan ya simpel saja. Nah, jadi yang kinestetik itu lebih cenderung pada praktiknya itu, bukan pada teori-teori atau kata-kata. Tapi bagi orang yang visual bisa jadi itu lebih cenderung pada tulisan kata-katanya. Apalagi auditori, maka orang yang cenderung pada pendengarannya. Nah, kemudian gaya belajar yang kinestetik ini ya, itu ada ciri-ciri individu dengan gaya belajar antara lain tertarik menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar, sulit menguasai hal-hal yang abstrak ya. Jadi kalau orang-orang belajar kinestetik ini sulit memahami hal-hal yang seperti peta ya, belajar geografi misalkan, belajar tentang peta itu mereka agak sulit yang kinestetik ini. Atau simbol dan lambang, belajar simbol atau lambang-lambang tertentu mereka akan kesulitan bagi yang memiliki gaya belajar kinestetik. Kemudian serta lebih menyukai pembelajaran praktik daripada teori. Jadi belajar memang harus dipraktikkan, dan kinestetik ini memiliki kecerdasan untuk lebih memahami pelajaran ketika pelajaran itu dipraktikkan, bukan hanya diteorikan. Nah, paling tidak ini ya, ini gaya belajar. Ini gaya belajar juga.
Dan ini juga gaya belajar. Nah, kemudian guru tidak bisa menyesuaikan kondisi dan situasi pendidik di dalam kelas, maka hasil pembelajaran tidak optimal. Artinya ketika kita tidak memahami apa yang kecerdasan anak itu, maka kita akan memiliki kesulitan untuk bagaimana mencapai kesusahan dari peserta didik. Nah, kemudian penting bagi kita juga untuk memahami tentang teori kecerdasan. Nah, teori kecerdasan ini ada yang dikemukakan oleh Gartner ya. Ini ada Gartner, ada 9 aspek kecerdasan dan indikatornya. Ini ada Gartner yang menyatakan hal itu. Pertama adalah ada kecerdasan gambar atau spasial, visual spatial intelligence. Jadi individu memiliki tipe kecerdasan ini biasanya memiliki beberapa ciri, mampu memvisualisasikan fenomena dalam bentuk gambar, kemudian gemar menggambar, menyenangi warna dan garis, menyusun balok, kemudian mampu memberikan arah di mana suatu lokasi berada. Contoh orang-orang yang memiliki kecerdasan ini antara lain adalah arsitek, pelukis, desainer, interior, dan pilot. Nah, ini mereka lebih memiliki kecerdasan visual atau spatial intelligence. Visual spatial intelligence, kecerdasan spasial ya. Yang kedua ada kecerdasan interpersonal intelligence, yaitu kecerdasan mudah bergaul dengan orang lain, senang mencari teman, terlibat dalam kegiatan kelompok, mampu membaca perasaan orang lain melalui nada bicara, gerak tubuh, ekspresi wajah, mudah menyelesaikan konflik dengan orang lain. Kemudian contohnya orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini seperti apa? Psikolog ya, atau menjadi seorang pemimpin, leadership, pemimpin, kemudian konselor dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga kecerdasan kinestetik ya, tapi tidak disebutkan ya, atau fisik atau body kinestetik. Itu cepat mempelajari dan menguasai kegiatan yang melibatkan fisik, motorik, dan motorik kasar, dan motorik halus. Suaranya hilang-hilangan Pak Dokter. Ya, ini suaranya hilang-hilangan. Ya, oke. Di sini jaringannya jelek banget. Ya, mungkin nanti kalau kurang diterima suaranya, mungkin nanti ada rekamannya ya. Karena di sini tidak ada hambatan untuk suaranya. Ya, mungkin nanti ada rekamannya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi terkait dengan apa yang perlu saya sampaikan tentang kecerdasan. Ada kecerdasan kinestetik atau body kinestetik. Nah, ini orang-orang yang memiliki kecerdasan ini punya potensi mereka untuk memiliki profesi sebagai atlet, artis, drama, penari, dan segala macamnya. Ada juga yang keempat, kecerdasan verbal atau bahasa atau verbal linguistik. Nah, orang yang memiliki kecerdasan verbal linguistik ini mampu mengekspresikan pikirannya secara verbal, mudah mengingat nama atau sesuatu, mampu menulis dengan baik, dan senang bertanya dan berdiskusi. Nah, orang yang memiliki kecerdasan verbal ini salah satunya ya dia seperti menjadi seorang interpersonal ya, menjadi seorang mubalik atau penceramah, bisa menjadi seorang intelektual atau saintis ya, kemudian juga penulis dan segala macamnya. Yang kelima itu ada kecerdasan intrapersonal. Itu seperti mengenal diri sendiri, interpersonal intelligence. Cirinya adalah mudah mengenali perasaan diri, kemudian dapat menghayati puisi, cerita, drama dengan baik, senang bermeditasi, kemudian pandai bercerita. Nah, orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini bisa kecenderungan menjadi seorang seniman ya, penyair, pendongeng, sastrawan, dan segala macamnya. Kemudian yang keenam ini ada musical intelligence, kecerdasan musik, yaitu kemampuan sensitif terhadap bunyi dan cepat mempelajari berbagai lagu, jenis
berbagai lagu, kemudian musik-musik, memainkan alat musik. Nah, mereka yang memiliki kecerdasan musikal ini bisa menjadi komposer, penyanyi, dan pemain musik. Ya, yang ketujuh itu ada kecerdasan mempelajari alam, naturalis intelligent. Nah, ini kapasitas untuk cepat mempelajari fenomena alam, mengamati dan membaca kehidupan tumbuhan dan binatang atau biologi, dan gemar terhadap kegiatan pecinta alam. Mereka adalah para petualang dan aktivis lingkungan hidup. Ini aktivis dan lingkungan hidup ini memiliki kecerdasan naturalis intelligent. Ini menurut teori Gartner. Yang kedelapan itu ada kecerdasan logika matematik atau mathematical logical intelligence. Nah, orang yang memiliki kecerdasan kedelapan ini, mathematical logical intelligence ini, memiliki kemampuan yang ditandai dengan kecepatan dalam mempelajari angka, pandai mengelompokkan hipotesis, ya, pandai membuat hipotesis, berpikir logis ya, rasional. Nah, ini para ilmuwan, filosof, programmer lebih cenderung memiliki kecerdasan logical matematik. Nah, kemudian kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itu ditandai oleh kemampuan berpikir secara mendalam tentang makna hidup. Nah, orang yang memiliki kecerdasan spiritual ini menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari keseluruhan yang saling berkaitan. Nah, di samping itu juga orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual ini lebih tunduk pada kekuatan-kekuatan gaib, ya. Kekuatan-kekuatan gaib itu bisa dimaknai sebagai ketundukan mereka terhadap Tuhan. Dan tentunya kecerdasan ini bukan hanya didasarkan atas teori Gartner ini. Nah, dalam teori lagi juga banyak yang mengatakan bahwa kecerdasan itu cukup banyak. Ada kecerdasan ya, seperti Asmaul Husna, ya, 99 kecerdasan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan segala macamnya itu juga termasuk salah satu bagi kecerdasan. Tentunya kecerdasan yang diberikan kepada manusia itu adalah kecerdasan yang cukup banyak, di mana tentunya kita sebagai seorang pendidik, ya, harus mampu memahami kecerdasan apa yang dipahami oleh peserta didik, sehingga kemudian kita dapat memilih media pembelajaran yang tepat, yang sesuai, dan tujuannya adalah agar peserta didik lebih memahami dalam proses pembelajaran. Itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Jika ada hal-hal yang didiskusikan, disilahkan. Namun sebelum ditutup, saya ingin kepada teman-teman semua untuk bisa melihat kelas, ya. Di kelas kita ini, ya, di kelas ini, di pertemuan kedua, ini ada materi perkuliahan dan ada kehadiran. Nanti silahkan isi kehadiran. Nah, kehadirannya kalau tidak salah sampai jam 20.00. Kemudian materi perkuliahan yang tadi juga bisa dilihat di sini, tentang teori kecerdasan juga ada di sini, dan bisa dipelajari dengan baik. Nah, kalau ada hal-hal yang bisa didiskusikan, silahkan, mungkin kalau ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan. Ya, mungkin dari Full Anwar disilahkan kalau ada hal yang didiskusikan. Mohon maaf kalau memang suaranya kurang tersampaikan dengan baik. Ya, disilakan Pak Saiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter sudah memberikan waktunya. Terkait media Pak yang tadi Bapak sampaikan mengenai audio dan lain sebagainya, memang itu berpengaruh sangat signifikan Pak, karena saya pernah melakukan PTK di bidang ilmu pengetahuan alam. Waktu itu ketika tidak menggunakan media, itu pemahaman siswa itu kurang gitu. Ketika kita melakukan PTK menggunakan media audio visual gambar waktu itu, ternyata hasil dari yang dicapai dari pembelajaran itu meningkat gitu sebelum menggunakan media. Nah, itu jadi dalam hal ini
tentu media itu sangat mempengaruhi proses daripada pembelajaran dan mempengaruhi daya minat belajar siswa dalam hal ini. Jadi yang saya ingin tanyakan itu kan waktu itu kita melakukan PTK itu pada ilmu pengetahuan alam. Nah, apakah PAI juga bisa menggunakan audio visual seperti itu? Kalaupun misalkan bisa, berarti kan video-videonya harus ditampilkan itu seperti apa gitu Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Ini pertanyaan menarik ya. Artinya gini, ketika kita belajar IPA, belajar saintik atau alam, itu media-medianya memang cukup mudah ya. Artinya mudah itu karena memang berpikirnya realistis, berpikir berdasarkan hukum-hukum alam. Tapi ketika kita belajar PHI, pendidikan agama Islam, maka yang media yang kita gunakan itu juga pertama harus sesuai dengan ajaran Islam, berdasarkan Al-Quran dan Hadis, tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid ya. Dan kemudian PAI ini itu kan mengajarkan tentang keimanan, keyakinan, mengajarkan tentang bagaimana anak itu harus percaya terhadap siksa kubur misalkan, azab kubur, harus percaya adanya surga, adanya neraka. Nah maka kemudian proses berpikir anak tentang sesuatu yang belum ada itu akan membuat tanda tanya besar. Apakah pertanyaan secara rasional itu ada? Nah gitu. Karena proses berpikir kita itu kan didasarkan atas wahyu. Artinya wahyu menjanjikan atau menyatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah kemudian yang perlu kita sampaikan adalah logika yang rasional tentang misalkan adanya Tuhan, tentang adanya alam, tentang adanya manusia, tentang adanya pencipta. Nah karena itu pelajaran-pelajaran PAI juga harus memang masuk pada wilayah-wilayah yang rasional. Nah kemudian juga ketika kita mengajarkan media PAI, misalkan ketika kita mengenalkan neraka, anak itu susah nalarnya, neraka itu apa? Apakah Tuhan sangat jam gitu kan dengan neraka? Kemudian kita memilih media kita pelajari itu api, misalkan kita main api, itu nggak boleh. Artinya takut nanti akan menyebabkan kebakaran, akan menyebabkan musibah. Maka sebenarnya kemudian di sini ada tantangan terberat guru PAI itu di situ. Bagaimana ketika mengajarkan anak ini imannya bertambah, akhlaknya baik, merasakan dia diawasi, maka kemudian yang perlu kita lakukan adalah logika berpikir yang rasional, yang menyatakan bahwa adanya Allah, adanya malaikat dan segala macamnya itu juga tidak harus sesuatu itu bisa terlihat secara mata, karena kemungkinan mata kita ini tidak bisa melihat itu. Nah inilah yang penting maksud saya, ketika kita memilih media pembelajaran untuk PAI itu seperti apa, maka disinilah sebenarnya tantangan terbesar bagi guru PAI, karena guru PAI bukan hanya mengajarkan bahwa 1 tambah 1 itu 2, tapi mengajarkan sesuatu yang mempercayai yang belum dialami. Ini jadi permasalahannya itu yang terbesar. Maka kemudian ketika guru PAI berhasil membuat anak itu taat, patuh, takwa, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, maka kemudian mengapa kita harus memilih media pembelajaran yang tepat untuk pelajaran PAI? Nah, kan dulu pernah ada di berita orang guru PAI meyakinkan adanya surga dan neraka dengan membakar wajah anak itu. Ini api di dunia. Bagaimana kemudian api di akhirat? Kemudian dilaporkan orang tuanya nggak terima. Itulah kemudian jadi masalah. Nah jangan sampai terjadi seperti itu. Nah karena itu maka kita betul-betul harus memikirkan kira-kira media pembelajaran untuk PAI itu apa. Karena kalau media pelajaran lain ya seperti geografi, ada peta, kan kita nggak pernah melihat. Yang ada kan peta dunia, nggak ada peta akhirat kan? Iya. Peta dunia ini di sini. Nah kemudian bagaimana kemudian kita merumuskan? Nah inilah penting ya dalam proses pembelajaran PAI.
kita harus betul-betul menggunakan media. Bisa kita menggunakan media seperti misalkan kalau ada, maaf saya sebutkan seperti Ari Ginanjar, itu kan menghipnotis ya orang itu dengan audiovisual. Di kelas, bagaimana orang-orang itu menangis di kelas karena dia merasa bersalah gitu kan. Tetapi kemudian setelah di luarnya kan begitu lagi. Nah, itu juga media-media itu tidak salah. Artinya yang dimainkan oleh guru-guru itu adalah bukan hanya logika tapi juga sebuah perasaan, dan itu adalah iman, keyakinan, dan itu memang medianya di samping keyakinan terhadap kitab suci, ayat suci, dan kita juga memahami tentang penafsiran ayat suci itu secara rasional, dan ini yang penting yang harus kita pelajari pada peserta didik ya, pada anak-anak kita. Ya mungkin memang kalau ditanya media pembelajaran PA itu yang tepat itu apa? Sampai sekarang saya juga belum melihat ya. Misalkan kita untuk membuktikan adanya neraka, adanya surga, ada siksa kubur, ada azab kubur gitu kan. Ini medianya apa? Nggak mungkin rekaman gitu, nggak mungkin. Nah mungkin inilah yang kelebihan utama dari guru-guru PAI untuk bisa bagaimana membuat media itu secara rasional, karena ajaran Islam itu sangat rasional, dan itu pun harus masuk kepada ruang-ruang pikiran-pikiran anak itu, sehingga mereka tujuannya adalah beriman, bertakwa, dan memiliki karakter atau akhlak yang baik bagi peserta didik kita. Dan penting kita untuk memilih media yang tepat. Pertanyaan media yang seperti apa? Jadi tidak ada media yang paling unggul ya. Yang ada adalah media yang mudah dipahami oleh peserta didik, dan itu membuat mereka lebih paham dan lebih bagus. Terima kasih Pak Saiful, pertanyaannya luar biasa. Saya sampai susah jawabnya ini. Terima kasih banyak. Mungkin dari yang lain ada yang disampaikan. Pak Saifullah, ada yang disampaikan Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, ini pasti menambahkan untuk apa yang seperti yang sudah saya alami, ini luar biasa kalau menggunakan media itu. Jadi berbanding sangat jauh ketika kita menerangkan secara metode ceramah gitu kan, dibanding dengan ada media visual, penayangan video. Dulu saya pernah menggunakan media itu nggak simpel sih, cuman menayangkan dari YouTube video tentang tata menyolatkan jenazah gitu. Hasilnya sangat luar biasa gitu dibanding kita metode ceramah dengan menggunakan media gitu. Anak lebih fokus dan hasilnya juga luar biasa. Gitu sih gitu. Jadi ya harapannya ya pintar-pintar menggunakan media lah gitu. Jangan terpaku dengan media, jangan terpaku mengajar seperti cuma media ceramah, kan itu mah sudah biasa. Gitu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful, ini juga luar biasa ya. Artinya memang saat sekarang guru-guru PA itu memang harus mampu ya menggunakan media-media yang ada saat ini, dan paling tidak harus memiliki media-media akun-akun sosial ya, akun-akun sosial. Dan kadang nanti kalau memang dibolehkan ya siswanya itu menggunakan akun sosial, sudah disediakan oleh gurunya, kamu belajar apa, silakan bisa kunjungi punya saya, akun saya gitu kan. Nah kemudian terkait dengan media-media itu memang apapun ada sekarang ya, mau cari apa kita, yang penting gurunya ini menyeleksi dulu. Kalau kita melihat sholat jenazah, kan sholat jenazah mungkin ada beberapa versi. Yang kita cari adalah yang sesuai dengan sesuai dengan versi kita gitu. Nanti ditayangkan kepada peserta didik, dan ini loh sholat jenazah, dan itu mungkin lebih bermakna ya. Nah, setelah mereka melihat kemudian mempraktikkan. Nah, kalau misalkan dalam Al-Quran sendiri kan kita diajarkan untuk berpikir ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, kita kan diperintahkan untuk melihat bagaimana Allah menciptakan unta. Nah, yanzuru itu kan bukan hanya melihat begitu saja, tapi melihat sampai memikirkan. Nah, artinya dalam dunia konteks modern ini juga kita diperintahkan untuk melihat bagaimana anak-anak kita, kemudian bagaimana kita menggunakan media yang dekat dengan anak dan mudah dipahami oleh anak. Ya, sekarang itu anak dekatnya dengan apa? Ya paling tidak kalau anak-anak sekarang itu dekat dengan aplikasi-aplikasi dan media sosial. Nah, karena itu penting juga kita memiliki akun media sosial dan kita dekatkan akun itu yang baik kepada anak-anak kita untuk menutup akun-akun yang memang tidak bertanggung jawab.
Itu saja mungkin ya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan karena guru PAI ini memiliki tugas yang mulia, yang luar biasa, yang tidak sama dengan guru-guru lain ya. Orientasinya bukan hanya akhirat, tapi dunia dan akhirat. Oleh karena itu ketika memilih media tentunya harus betul-betul mempertimbangkan dan juga memahami kecerdasan yang dimiliki oleh kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan teman-teman yang memang hari ini belum bisa bergabung karena kendala, nanti saya coba rekam di kelas, dan untuk kehadiran silahkan klik kehadiran, dan materi-materinya insya Allah sudah ada di kelas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,